Assalamualaikum. Jadi siap? Kami mau menjenguk Ibu Vita, Pak. Oh, ada tuh di kamar. Masuk aja. Dia nggak bisa kemana-mana. Maklum lagi lumpuh. Umi Marwah? Rara, bapak-bapak itu tadi siapa ya? Oh, itu papa. Papa kamu? Tapi istrinya sedang sakit kok. Dia kayak nggak peduli gitu, kayak cuek. Ya, semenjak mama sakit, papa nggak pernah peduli sama mama. Malahan sekarang papa udah punya pacar lagi. Astagfirullahaladzim. Rara suka dengar papa teleponan sama pacarnya. Kamu yang sabar ya. Ini adalah ujian. Dan dalam setiap ujian itu, Allah akan memberikan pahala yang besar. Ya udah Umi, masuk yuk. Ya. Bu Vita, yang sabar ya. Ibu harus semangat supaya cepat sembuh. Terima kasih, Umi. Gimana mama mau sembuh? Rara udah nggak punya uang buat beliin mama obat. Apa sudah kamu bicarakan sama ayah kamu? Udah Umi, tapi papa nggak peduli sama mama. Jangan sedih Bu Vita. Saya akan bantu untuk pengobatannya. Tapi sekarang sebaiknya ibu ke rumah sakit periksa dulu sama dokter. Jadi kita tahu pengobatan apa yang ibu butuhkan. Terima kasih, Umi. Umi, terima kasih ya Umi. Iya, sama-sama. Umi malaikat buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, aku bawain makanan siang nih buat kamu. Makan ya. Ini aku masak sendiri loh. Aku suapin. Zahra, aku tadi udah makan makanan rumah sakit. Jadi masih kenyang. Aku ngantuk, aku tidur dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa sifat Rehan jadi dingin gini kalau nggak ada Umi? Maafin aku Zahra. Aku gak mau memberi harapan palsu sama kamu. Aku gak mencintai kamu. Dari kecil kita berteman. Aku hanya menganggapmu sebagai adik saja. Rehan, saat ini mungkin kamu belum mencintai aku. Tapi aku berharap semoga Allah melembutkan hati kamu hingga kamu bisa mencintai aku. Saya sarankan Ibu Vita diperiksa secara intensif ya Bu, agar kita bisa memantau kondisi Ibu. Enggak, dokter. Saya belum izin suami. Ma, ngapain mama izin sama papa? Papa aja udah nggak peduli sama mama. Enggak apa-apa, nak. Mama tetap mau pulang.
Bu Vita, sebaiknya ikuti aja sarannya dokter. Itu kan untuk kesembuhan ibu sendiri. Iya, Bu. Kalau ibu di sini kan setiap ada perkembangan terbaru tentang kondisi ibu, dokter langsung menangani. Kalau di rumah susah nyari dokter. Harus jalan jauh dulu. Mama harus sembuh. Rara mau Mama kayak dulu lagi bisa ngurus Rara. Rara mau sekolah, Ma. Rara udah nggak sekolah karena belum bayar 6 bulan. Papa udah nggak mau bayar. Iya, Mama mau dirawat. Mama pengen sembuh, Nak, demi kamu. Seneng banget, Om. Nanti malam aku jemput lagi ya. Kita happy-happy lagi. Om, emangnya istri Om gak marah gitu kalau misalnya Om deket-deket sama Asma? Sayang, kamu nggak usah ngomongin hal itu. Mendingan kita ngomongin masa depan kita. Sayang, aku mau kamu jadi calon istriku, sayang. Om, ya ampun, aku kan masih kecil. Emangnya Om mau nikahin aku? Ya pasti mau lah, sayang. Siapa yang nggak mau coba punya istri yang muda, yang cantik banget lagi. Om itu gimana sih? Masa aku dibeliin HP butut kayak gini? Aku tuh pengennya yang baru nih, yang canggih gitu, yang kekinian. Ih, Mami, nyebelin banget sih. Jangan berisik, lihat tuh. Tuh kamu lihat apa sih? Cepetan lihat tuh. What? What apaan? Cepetan. Rekam. Ayo, kita situ aja, Mam. Yuk. Gak nyangka ya, Mam. Anaknya Umi Marwah doyan moletin Om. Ya begitulah, ustazah munafik. Di luar kelihatannya soleha, tapi keluarganya hancur. Kelakuan anaknya parah habis. Iya. Mam, tapi ini saatnya kita balas dendam ke dia. Soalnya nih ya, HP aku rusak gara-gara dia. Iya, kamu rekam. Ya, oke, Mam. Sekarang aku rekam. Ayo, buruan. Iya, Om gombal deh. Apa dong? Udah, Mam. Bagus. Kamu memang bagus. Kamu memang anak mami yang pinter. Besok kita bikin malu Ustazah Marwah di depan jemaahnya, oke? Termasuk di antara hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Diberinya cobaan melalui penyakit. Tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ada beberapa hikmah di balik sebuah musibah. Di antaranya sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Dalam hadis Al-Bukhari dijelaskan, tidaklah seorang muslim tertimpa cobaan, penyakit, kesulitan, gundah gulana, kesedihan sampai kiranya duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dari kesalahannya. Instruksi. Maaf Umi Marwah. Saya mau tanya. Kalau anak menjadi pelakor alias pengganggu laki orang, itu termasuk cobaan juga nggak? Kayak gini contohnya saudara-saudara.
anak Umi Marwah yang nomor 2, si Asma, ternyata itu pelakor. Nih fotonya nih kalau nggak percaya. Nih, lihat, ibu-ibu bisa lihat sendiri nih fotonya nih. Loh, Ini kan suaminya Vita yang lagi stroke. Astagfirullahaladzim. Bu, lihat Bu. Suami Vita kan? Masya Allah. Suaminya Vita kan, Bu? Tuh, lihat tuh. Ini anak Umi Marwah kan? Iya. Iya kan? Coba lihat tuh ibu-ibu. Nah, Tuh lihat deh. tuh berduaan sama om-om. Lihat, anak Umi Marwah kan? Astagfirullahaladzim. Ini kan suaminya Bu Vita. Gak nyangka ya, anak seorang ustazah yang kondang ternyata pelakor. Ih, malu-maluin banget ya Mia. Jemaah sekalian, saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Saya harus mengakhiri tausiah saya hari ini dan menyelesaikan masalah ini dengan anak saya. Saya harap masalah ini tidak dibesar-besarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, gak nyangka ya Bu. Udah yuk. Pergi semua. Dengerin. Bagus sekali kamu. Kali ini Mami bisa bikin Umi Marwah KO di depan jemaahnya sendiri. Aduh, ini gue suka banget ini. Lucu banget. Lucu barunya banyak. Asma, apa yang kamu lakukan selama ini? Hah? Kamu pacaran sama om-om? Malah laki-laki yang punya istri? Umi ngomong apaan sih Umi? Enggak lah. Ya kali Asma pacaran sama om-om. Umi tuh lihat sendiri. Ada jemaah yang kasih lihat foto kamu sama laki-laki. Coba jelasin sama Umi. Siapa laki-laki itu kalau bukan pacar kamu? Nih, pasti semua ini. Ini semua pasti pemberiannya dari Pak Gading. Hah? Dan HP yang kamu bilang hasil daripada online, itu juga pasti dari orang yang punya istri itu kan? Astagfirullahaladzim. Asma, kamu itu bukan hanya sudah menodai kepercayaan Umi, tapi kamu menodai diri kamu sendiri. Apa yang udah kamu lakukan sama dia? Bilang sama Umi, apa yang udah kamu lakukan? Umi jangan sembarangan ngomong dong Umi. Siapa juga yang pacaran sama suami orang? Kalau begitu, ayo ikut sama Umi. Mau kemana Umi? Udah Umi, ikut sama mau, Umi. Ikut sama Umi sekarang. Ayo. Umi mau kemana Umi? Ikut Umi. Ayo. Asma nggak mau Umi. Asma nggak mau. Harus ayo. Umi, Asma nggak bisa. Nggak bisa. Asma. Ada apa ini? Apa baru pulang mau istirahat jadi ribut kayak gini? Ada apa? Apa tolongin Asma, Mas. Asma nggak mau pergi, nggak mau ikut Umi. Anak nggak mau lagi, kenapa dipaksa-paksa mau ikut? Hah? Asma harus ikut sama Umi untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah apa? Umi nggak mau dia terus-terusan berhubungan dengan suami orang. Kamu pelakor? Abah, emangnya Asma salah, Abah? Iya. Bahkan Abah tuh lebih parah daripada Asma. Oh, kamu malah nyerang Abah. Kamu berani sama Abah? Hah? Abah, udah Abah harus sabar. Jangan sembarangan mukul, Abah. Abah boleh emosi, tapi jangan dengan tangan. Lihat kan? Ini hasil didikan Umi. Ya kan? Umi nggak becus ngajarnya. Abah sabar dong, Abah jangan emosi terus. Umi juga sekarang lagi berusaha menyelesaikan masalahnya, Abah. Jangan marah-marah ya. Udah kita masuk aja ya, Abah. Yuk. Badrun, Umi, tolong siapin mobil. Umi, gak mau.